What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini akan gue bahas nih terkait iOS 17, yaitu pengaturan settingan yang harus kalian ubah segera di iOS 17 ini. Pengaturannya apa aja? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, pengaturan yang pertama terkait haptic touch. Ada pada bagian settingan, lalu kalian ke accessibility di sini ya. Nih accessibility yang ini. Lalu di sini kalian pilih yang touch. Nah, di sini adanya haptic touch nih. Di sini kalian bisa default, slow atau fast. Karena iOS 17 tuh sebenarnya ada perbedaan terkait haptic. Memang nggak berasa, tapi ya kalian bisa atur sesuaikan. Tapi kalau gua pilihnya default, oke? Jadi kalau misalkan kalian tap dan tahan seperti ini, ada sedikit perbedaan. Misalkan kalian yang fast, nah akan jauh lebih cepat gitu. Lalu selanjutnya masih pada bagian settingan, kalian pilih yang kamera. Jadi pengaturan di kamera menurut gua kalian harus rubah. Di settingan kalian pilih kamera. Setiap device pasti berbeda-beda keperluannya, tapi kalian bisa samakan untuk fitur-fitur yang sama dengan iPhone gua. Mulai dari record video dulu ya. Di sini gua udah mulai menggunakan 4K 60 fps dan show PAL formatnya juga gue enable, ancient stabilization gue enable, action mode dengan lower light gua di enable gitu ya. Seperti ini kira-kira konfigurasinya, tetapi sebenarnya tidak hanya record seperti ini aja. Yang gue mau kasih tahu adalah terkait formatnya. Bener banget, mungkin untuk sebagian teman-teman ada yang belum kebagian format RAW, karena format RAW ini hanya ada di 14 Pro Series ya. Seingat gue ya, koreksi kalau gue salah, tapi seingat gue di 14 Pro Series aja. Oke, di sini untuk photo mode lu bisa rubah ke 24 megapiksel. Lalu untuk Pro RAW-nya lu bisa enable dengan Pro default-nya lu bisa atur ke Pro RAW Max up to 48 megapiksel. Tentunya 48 megapiksel ini apabila kalian menggunakan format 4:3 kayak gitu. Sebenarnya konfigurasi ini bisa kalian atur sih di kameranya langsung. Lalu untuk video capture ProRes juga bisa kalian atur di sini kalau gua menggunakan lock ya, tapi sesuaikan kalau kalian lebih sukanya HDR silakan aja. Oke? By the way, ngomong-ngomong video tuh ya, kalau misalkan record videonya di sini kalian enable HDR video, pastinya dia akan menggunakan include Dolby Vision dan dimana hasil record videonya itu bisa up to 60 fps. Jadi kalau misalkan kalian buka kamera di bagian sini, nah di sini tuh terlihat ya adanya RAW Max sudut kanan atas. Kalian bisa tap dan tahan seperti ini untuk memilih format yang ingin kalian gunakan. Dan tentunya di sini kalian menggunakan 4:3 kalau kalian ingin mendapatkan 48 megapiksel. Kalau kalian pakai 16:9 itu cuman di 36 megapiksel seperti itu. Jadi menurut gua kalian pastikan dulu konfigurasinya seperti ini. Oke? Mungkin kedepannya akan gue bahas sih settingan kamera buat teman-teman nih biar serempak kali ya, biar sama konfigurasi kamera untuk iPhone di bawah 15 series. Oh iya, gue lupa sampaikan di bagian settingan kamera terkait level nih. Nah, komposisi level ini kalau kalian enable, ketika kalian mengambil gambar dengan kemiringan seperti ini, itu ada levelnya. Gue kasih tau aja screenshotnya kayak gitu tuh ya. Jadi dia ada level gitu cuy. Oke, selanjutnya pengaturan autofill kode. Jadi kalau teman-teman meminta kode OTP, dia kan suka-suka ada kodenya tuh di bawah. Nih gue kasih tau aja gambar ya. Kayak gini nih. Ini adalah autofill nih kode nih. Jadi kalau kalian abis minta OTP, dia biasanya kan ada kode tuh. Nah, kadang ini nggak langsung auto delete. Sebenarnya itu ada settingannya. Kalian tinggal pergi ke bagian setting. Di bagian setting kalian pilih yang password ini, lalu kalian pilih yang password option. Nah, di sini adalah clean up automatic verification code. Jadi ini adalah autofill nih. Yang tadi kalau misalkan ada angka, dia bisa minta kayak gini. Gitu ya. Dan menurutku juga nih penting nih autofill password and passkeys. Ini penting banget sih. Kira-kira jadinya kayak gini nih. Kalau misalkan kalian ingin login, tapi loginnya menggunakan perangkat lain, jadi QR code kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi kalau kalian login nih di sebuah website dan kalian ingin menggunakan passkeys, dia akan seperti ini. Dimana scan QR code with device running iOS 17 atau paling terbaru di device yang lainnya gitu ya. Dan fitur itu adanya sama nih di sini nih, autofill enable password yang ini nih ya, autofill password and passkeys. Ini menurut gua kalian harus enable dulu keduanya, oke? Selanjutnya di bagian iMessage adanya recently delete message tentunya ya. Jadi kalau kalian pilih sudut kiri atas filter, adanya recently delete ini, tapi kadang tuh nggak semerta-merta muncul. Jadi kalian harus aktifkan dulu di settingannya. Jadi kalian pergi ke setting, lalu di sini kalian pilih yang iMessage, lalu kalian pilih yang paling bawah nih filter unknown sender. Jadi fitur ini harus enable dulu biar adanya recently delete. Oke, lanjut untuk Apple Music adanya crossfade. Kalian tinggal pergi ke settingan, lalu kalian cari music di sini. Nah, kalian bisa enable nih fitur crossfade ini. Tentunya berfungsi buat kayak fade in fade out saat kalian mendengarkan musik gitu. Jadi sebelum ganti ke lagu selanjutnya, dia akan ada semacam fade out dulu baru masuk fade in-nya gitu. Dan di sini bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian untuk detiknya ya. Seperti itu cuy. Lalu masih pada bagian settingan terkait control center tentunya ya.
ya, nih bagian control center nih suka terlewatkan sebenarnya. Kayak dia aja suka terlewatkan. Oke, kita lanjut di sini di bagian control center nih. Yang ini ya, kalian bisa customize di mana sebenarnya tuh adanya fitur Ping Apple Watch. Nah, ini dia nih yang warna hijau nih, Ping My Watch ya. Jadi dia bisa kita gunakan ketika kita dari control center seperti ini nih, gue contohin. Nah, bunyi kan Apple Watch gua gitu. Jadi adanya Ping My Watch di bagian control center ini bisa kalian tambahkan. Penting juga nih Ping My Watch, gue taruh paling atas deh di sini. Nice. Oke, lanjut ke bagian ringtone. Ya, ringtone ini memang ditambahkan sama Apple. Dan sebelumnya untuk ringtone yang lama ditaruhnya di bagian klasik. Gue kasih tahu ya, di bagian settingan kalian pilih sound haptic. Nah, di bagian ringtone ini kan ada ringtone baru tuh. Contoh seperti ini. Ini tuh yang lama-lamanya udah muncul lagi di sini. Tadinya yang lama-lamanya ada di klasik. Jadi si Apple ngasih ringtone baru, tapi yang sebelumnya ditaruh di klasik. Nah, terkadang jadi nggak muncul untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan ringtone gitu. Nah, sekarang sudah diperbaiki sama Apple, jadi menurut gue udah cukup baik banget sih. Dan itu menurut gue harus kalian pastikan untuk berubah dulu ya, kayak text tone nih ya. Text tone di sini adanya klasik tuh. Yang lama-lamanya di klasik, tapi yang baru-barunya ada di depan gini. Seperti itu. Oke, selanjutnya fitur adaptif buat teman-teman pengguna AirPods Pro generasi 2. Nah, sebenarnya ini ada fitur adaptif dan answer call segala macam konfigurasi untuk AirPods Pro kalian. Tapi di sini gue nggak bisa mendemokan. Cuma gue kasih tahu aja ya, ketika kalian sudah terhubung dengan AirPods Pro generasi 2 kalian, di sini kalian bisa tap dan kalian bisa atur nih, mulai dari answer call, mute-nya, end call-nya tentunya ya. Tapi bukan itu aja. Yang paling gue suka adanya adaptif ya, adaptive control. Jadi dia ada di sini nih. Sayangnya karena gue menggunakan AirPods Pro generasi 1, jadi dia nggak muncul deh fiturnya. Karena fitur itu cuma ada di AirPods Pro generasi 2 gitu. Jadi buat teman-teman pengguna AirPods Pro generasi 2, silakan bisa dicoba. Oke. Nah, lanjut terkait fitur name drop. Kalau kalian enable fitur ini, menurut gua fitur ini jadi ganggu. Kenapa? Jadi setiap dia deket sama iPhone atau iPhone yang lain, dia bisa transfer kontak atau transfer data. Maybe ini bug. Gue nyangkanya itu ya bug, ternyata kagak. Itu fitur. Jadi ada di bagian settingan. Lalu di bagian settingan kalian ke general dan kalian pilih airdrop di sini. Setelah itu di sini kalian bisa disable bringing device together. Karena kalau misalkan kalian enable iPhone teman kalian deket aja sama iPhone kalian, nah itu dia bisa langsung sering-sering kirim kontak gitu loh, jalan terus airdropnya gitu. Jadi lebih baik ini di disable aja sih gitu. Selanjutnya fitur check-in pada iMessage. Jadi kalau misalkan kalian kirim check-in seperti ini nih ya, gue contohkan ya, misalkan kayak gini kalian edit ya. Nah, sebenarnya ini bisa di customize ya. Jadi kalian bisa ubah pengaturannya sesuai keperluan kalian. Kalian mau pilih after a timer boleh, atau when I arrive. Dan kalian bisa change location tentunya. Bahkan kalian bisa atur juga nih terkait check-in datanya ini nih di message setting. Nah, di bagian ini, di bagian setting. Jadi kalian tinggal tap aja nih pada saat kalian mau atur check-innya ini di bagian sini nih. Nah, yang message setting kalian tap aja, maka dia akan lari ke sini. Kalian bisa pilih limit atau full. Ini adalah location di mana kalian nyampe, kalian pengen kasih tahu ke teman kalian kalau kalian sudah sampai. Ini penting sih. Kalau misalkan kalian jalan sendirian di suatu tempat gitu ya, bisa dipantau melalui aplikasi ini apabila teman kalian sudah sampai lokasi gitu. Cara gunanya itu cukup gampang. Kalian tinggal pilih attachment aja di sini, lalu pilih check-in, maka akan seperti ini. Nah, kalian bisa atur edit seperti tadi udah gue katakan. Fitur ini penting sih. Awalnya gue berpikir fitur ini gak terlalu penting, ternyata penting. Masih pada bagian iMessage. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian pilih iMessage, di sini ada iMessage apps. Nah, di sini bisa kalian custom nih, mana aja yang kalian perlukan, mana yang tidak. Kalau kalian tidak perlukan, kalian bisa disable aja. Contoh, misalkan gue akan disable yang developer gitu ya. Maka di bagian sininya ketika kalian show more, ini tuh nggak ada tuh developer. Jadi bisa kalian atur attachmentnya gitu cuy. Oke, lanjut terkait poster kontak ya. Poster kontak nih sebenarnya kalian bisa edit profile kalian atau poster kalian di aplikasi phone ini di bagian recently call. Jadi kalau misalkan ini keypad, ini recently call, kalian tinggal pilih nih sudut kiri atas nih, edit. Nah, kalian langsung tap aja profile kalian dan kalian bisa customize di sini tentunya seperti yang udah gue jelaskan di video sebelumnya di sini. Di situ bisa kalian edit sesuai kesukaan kalian untuk poster yang ingin kalian gunakan di iPhone kalian seperti itu. Selanjutnya terkait ketikan keyboard nih ya. Ini sebenarnya berlaku sih sama fitur-fitur yang ada pada iOS 17 terkait correction dan lain sebagainya. Kalian pergi ke setting, lalu kalian pilih general di sini dan kalian pilih yang keyboard tentunya ya. Nah, di bagian sini nih kalian bisa atur nih auto correctionnya enable atau disable. Sesuaikan sih sama teman-teman ya. Tapi terkadang gue menggunakan auto correction karena ada fitur iOS 17 yang cukup menarik banget yang udah gue jelasin di video iOS 17 resmi di sini. Tapi di sini gue nggak mengaktifkan check spelling gitu. Untuk prediktif menurut gue wajib kalian enable. Jadi intinya konfigurasi
konfigurasi seperti inilah untuk keyboard. Tapi sesuaikan ya, kalau kalian nggak suka auto correction, kalian bisa enable. Oke. Lalu tidak lupa buat teman-teman yang suka menggunakan Siri sekarang tanpa harus Hey Siri. Kalian pastikan dulu di bagian settingan, lalu di bagian sini kalian pilih yang Siri and Search. Nah, di sini kalian harus pastikan pilih yang Siri or Hey Siri. Karena kalau kalian cuma pilih Hey Siri aja, kalian tidak bisa memanggil Siri hanya dengan Siri. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu kira-kira, oke? Selanjutnya, kalian bisa atur sensitive content nih. Kalau misalkan kalian sering iMessage sama teman kalian dan suka kirim-kirim gambar atau video yang berbau-bau sensitif. Nah, ini bisa kalian filter sebenarnya, ada di bagian settingan. Lalu kalian pergi ke privacy di sini nih, privacy and security. Lalu kalian scroll ke bawah, di sini adanya sensitive content warning. Nah, di sini kalau nggak bisa dipencet, itu tandanya kalian enable di screen time. Kalian balik lagi, lalu kalian pilih screen time di sini. Nah, di bagian sini terkait communication safety-nya kalian disable dulu. Masukkan passcode screen time kalian, lalu kalian balik lagi ke privacy ini. Nah, setelah itu kalian pilih yang sensitive content warning. Di sini kalian wajib enable nih. Nah, kalau gue sih gue enable semua karena ya menjaga temen-temen yang rese ya, kirim-kirim gambar aneh. Gambar-gambar ngeri. Gitu. Selanjutnya pada bagian Safari. Nah, ini cukup krusial nih buat teman-teman yang sering banget browsing di Safari iPhone kalian. Kalian tinggal pergi ke setting, lalu cari Safari di bagian setting iPhone kalian. Nah, di sini ada profile kan. Kalau kalian belum ada, kalian bisa new profile aja. Di sini bisa kalian atur nih profilenya nih, mulai dari setting favoritnya, lalu mulai dari open new tab-nya bagaimana, dan extension yang kalian gunakan tuh gimana. Selain dia bisa ganti icon seperti ini dan ganti warna, di sini juga bisa kita tentukan terkait extensionnya gitu, mana aja yang ingin kalian gunakan seperti itu. Contoh misalkan kalau gue buat dari awal new profile, di sini ya kalian bisa atur tuh favoritnya gitu ya, kayak gini. Terus kalian kasih nama misalkan gini ya, tes kayak gini, lalu kita tap dan maka akan ada nih di sini nih, dan extensionnya bisa kita custom gitu. Oke, masih pada bagian Safari, kalau kalian ingin menggunakan private browser, dia kan sudah bisa tuh private browser unlock Face ID atau Touch ID. Tapi sebenarnya bukan itu yang gue mau kasih tahu. Yang gue mau kasih tahu adalah terkait search engine-nya. Nah, search engine ini sebenarnya bisa kalian custom juga nih di sini nih. Private search engine bisa kalian pilih nih, misalkan Google. Jadi kalian bisa sesuaikan keperluan kalian untuk search engine-nya mau yang kalian gunakan apa sih gitu. Oke, selanjutnya terkait standby mode ya. Pada bagian settingan, kalau kalian ke menu standby mode ini, nah di sini tuh sebenarnya kalian bisa enable night mode-nya juga, di mana motion to wake kalian enable ya, karena memang ini penting sih buat teman-teman gitu ya. Apabila kalian menggunakan standby mode, motion to wake ini aktif, kalau ada gerakan dia nyala layarnya cuy. Tapi kalau misalnya kalian bingung, Bang, kok gue nggak bisa menggunakan standby mode ya? Ya, menurut gue kalian ada yang salah cara, karena harusnya pada saat sambil di charger, pindahkan posisi sebagai landscape kayak gini, lalu kalian lock screen-nya, maka langsung aktif standby mode kalian kayak gitu. Dan tentunya kalian juga bisa nih show notification, di mana notification-nya akan muncul pada saat standby mode sedang berjalan. Jadi kalian enable aja nih fitur-fitur ini nih di bagian standby mode gitu. Oke, masih pada bagian settingan di bagian fokus. Nah, di fokus ini buat teman-teman yang udah menggunakan fitur fokus, sebenarnya untuk terkait silent notification itu ada pilihan ya. Contoh misalkan di sini ya, kalian pilih yang option. Di sini adanya silent notification, ada while lock atau always. Nah, kalian bisa pindahkan ke always kayak gitu. Lanjut yaitu fitur Apple Maps. Ini rancu sih, jarang juga digunakan, tapi gue pengen kasih tahu aja. Intinya Apple Maps tuh bisa dibikin offline map. Nah, contohnya kalian buka aplikasi Apple Maps, lalu kalian pilih profile kalian. Di sini tuh adanya offline maps nih. Nah, kalian bisa pilih nih sesuaikan keperluan kalian ya. Ada suggestion-nya juga tuh kalau untuk lokasi-lokasi tertentu. Contoh di sini download new map, misalkan current location. Nah, kalian bisa atur tuh seberapa kalian perlunya maps tersebut secara offline, dan kalian bisa download nih kayak gini. Gue yakin sih beberapa pasti bilang, lah itu mah bisa digunakan di Google Maps. Ya sebenarnya Apple Maps tuh udah canggih juga sama kayak Google Maps, cuman kitanya aja nggak kebagian fiturnya. Untuk di negara Indonesia tersendiri itu fitur-fiturnya tuh nggak lengkap gitu loh. Padahal kecanggihannya tuh udah sama kayak Google Maps, udah dari lama sebenarnya. Cuman ya gitulah, entah kenapa gue juga bingung. Kita tuh kebagiannya nggak secepat negara-negara lain gitu. Ya udah, kalian tinggal download aja deh, selesai. Kalian bisa menggunakan maps tersebut secara offline. Oke? Ya itu tadi adalah pengaturan yang harus kalian ubah segera di iOS 17. Tetapi gue masih ada beberapa fitur iOS 17 terkait fitur tersembunyi atau hidden feature. Anjay. Tapi tidak akan gue bahas di video ini, mungkin di next video akan gue bahas. Tungguin aja pokoknya. Makanya biar gak ketinggalan, kalian subscribe channel ini. Oke? Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga channel ini, dan komen di video ini. Oke? So, see you next video. Bye-bye.